Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Malam. Datang di sesi training hari ini, kita akan membahas kepemimpinan dalam organisasi. Ini bukan hanya teori saja ya, tetapi bagaimana kepemimpinan itu muncul dalam situasi nyata. Sebelum ke materi, kita adakan pretest terlebih dahulu ya. Tolong catat pertanyaannya. Baik. Pertanyaan nomor 1. Sebutkan 3 gaya kepemimpinan dalam perilaku organisasi. Selanjutnya, pertanyaan pemimpin otoriter dapat menurunkan motivasi bawahan. Selanjutnya, pertanyaan nomor 3. Contoh penerapan pemimpin demokratis dalam rapat tim. Baik, saya akan memberikan 5 menit waktu untuk mengerjakan. Silakan. Baik, waktu sudah habis ya. Siapa yang akan menjawab pertanyaan nomor 1? Saya. Pertanyaannya, sebutkan 3 gaya kepemimpinan dalam perilaku organisasi. Yang pertama, kepemimpinan transformasional. Yang kedua, kepemimpinan transaksional. Yang ketiga, kepemimpinan demokratis. Teori ahli menurut Podsakov 2018-2023 menegaskan bahwa gaya transformasional dan transaksional adalah 2 model kepemimpinan paling berpengaruh pada kinerja dan komitmen karyawan. Cukup. Oke, bagus. Jelas dengan jawabannya Kak Nabila. Kak Agna akan menambah. Sudah cukup? 7. Oke, selanjutnya pertanyaan nomor 2 dijawab oleh siapa? Saya. Oke, silakan. Mengapa gaya kepemimpinan otoriter dapat menurunkan motivasi bawahan? Karena bawahan tidak diberikan kesempatan berpendapat sehingga merasa kurang dihargai. Menganggap pekerja sebagai perintah, bukan tanggung jawab yang bermakna. Dari jawaban tersebut, teori ahli yang mendukung yaitu oleh Yuki tahun 2020 menjelaskan bahwa gaya otoriter menurunkan intrinsic motivation karena karyawan merasa otonomi dan kontrol diri mereka dirampas. Sangat bagus ya. Apakah Kak Nabila jelas dengan jawabannya Kak Agna? Jelas, Kak. Selanjutnya pertanyaan nomor 3 oleh siapa? Jawabnya. Ya, saya Nabila akan menjawab pertanyaan nomor 3. Baik, silakan. Pertanyaannya, contoh penerapan gaya kepemimpinan demokratis dalam rapat tim. Jawabannya, pemimpin mengajak semua anggota memberikan ide sebelum mengambil keputusan, mendengarkan masukan secara aktif, dan menyepakati hasil bersama secara musyawarah. Teori ahli menurut Research Participative Leadership oleh Huang dan Parr 2019-2022, partisipasi meningkatkan keterlibatan, kreativitas, dan komitmen tim. Cukup. Jawaban Kak Agna setuju dan pas. Puas? Ya. Boleh, Kita lanjut penilaian ya. Untuk Kak Agna, Baik. benar berapa? Betul 3. Kak Nabila, betul berapa? Betul 3. Terima kasih. Kita lanjut ya ke materinya. Baik, sebelum masuk ke simulasi, saya ingin dengar dulu, menurut kalian, apa itu kepemimpinan? Kalau menurut saya, kepemimpinan itu kemampuan seseorang untuk mengarahkan orang lain mencapai tujuan. Kalau menurut saya, melihatnya sebagai kemauan mempengaruhi orang lain, bukan hanya memerintah. Bagus ya, semuanya benar. Dalam perilaku organisasi, kepemimpinan adalah proses mempengaruhi, mengarahkan, dan memotivasi anggota untuk mencapai tujuan bersama. Ada berbagai gaya kepemimpinan, otoriter, demokratis, dan laissez-faire. Ini pelajaran penting. Pemimpin yang efektif bukan hanya mengatur, tapi juga hubungan, mendorong kolaborasi, dan mendengarkan ide anggota, dan menyesuaikan gaya kepemimpinan sesuai situasi.
Sebelum kita tutup, hanya satu hal. Dan apa satu kualitas yang paling penting? Menurut saya mungkin kemampuan mendengarkan Menurut orang saya, lain. empati dan bisa memahami situasi anggota. Sempurna ya, dalam perilaku organisasi, pemimpin yang sukses adalah pemimpin yang memahami manusia, bukan hanya tugas saja. Terima kasih Kak Agna dan Kak Nabila. Semoga ini perspektif baru tentang kepemimpinan yang efektif dalam organisasi. Hari ini kita lanjut proses terlebih dahulu ya. Baik. Baik, Tolong cek soal-soalnya. Analisislah bagaimana kepemimpinan nasional meningkatkan kinerja tim. Selanjutnya nomor 2, evaluasilah apakah kepemimpinan situasional lebih efektif pada gaya tunggal. Selanjutnya pertanyaan nomor terakhir, rancanglah program 3-4 tingkatkan kepemimpinan untuk karyawan muda. Baik, saya memberikan untuk kalian mengerjakan ya. Pengerjaan. Oke, waktu sudah habis. Kan pertanyaan proses yang ke satu. Saya dapat dia. Boleh, silakan. Baik. Soal analisis bagaimana kepemimpinan transformasional meningkatkan kinerja tim. Jadi jawabannya adalah sehingga meningkatkan fokus tim, memotivasi melalui motivasi sehingga menumbuhkan semangat kerja, mendorong kreativitas agar menghasilkan solusi lebih baik, memberikan perhatian individual agar meningkatkan perkembangan anggota. Jawaban tersebut didukung oleh teori Podsakov tahun 2020 sampai 2023 menegaskan bahwa pemimpin transformasional menghasilkan kinerja tinggi yang meningkatkan intrinsik motivasi, dan pembelajaran tim. Cukup. Oke, bagus ya. Untuk Kak Nabila, apakah setuju dengan jawabannya Kak Agna? setuju. Baik, selanjutnya pertanyaan nomor 2 oleh siapa? Saya akan menjawab pertanyaan nomor 2. Silakan. Evaluasilah apakah kepemimpinan situasional lebih efektif daripada gaya tunggal? Jawabannya ya, lebih efektif jika konteks pekerjaan berubah, tingkat kemampuan bawahan beragam, dan organisasi dinamis. Namun tidak selalu efektif jika pemimpin tidak kompeten menilai situasi. Menurut Yuki dan Gardner 2020, pemimpin adaptif, situasional atau adaptive leadership mampu menyesuaikan perilaku dengan kondisi sehingga hasilnya lebih optimal dibanding gaya tunggal. Baik, cukup. Sangat bagus ya jawabannya Kak Nabila. Apakah Kak Agna setuju tambahkan? Setuju. Oke, Tidak tambahkan. kita lanjut. Kita lanjut ke nomor ketiga. Siapa yang akan menjawabnya? Saya Agna Padilla Hilmi. Rancang program 3-4 langkah meningkatkan kepemimpinan untuk karyawan muda. Jawabannya yang pertama mungkin pelatihan komunikasi dan pengaruh, yaitu menjadi bisa public speaking dan assertive communication. Yang kedua mentoring dengan senior untuk modeling perilaku kepemimpinan. Yang ketiga mungkin penugasan proyek kecil sehingga sebagai ketua tim untuk melatih tanggung jawab. Yang terakhir evaluasi dan feedback 360 derajat agar mengetahui kekuatan dan kelemahannya. Jawaban tersebut didukung oleh teori ahli Nordhaus tahun 2022 menegaskan kepemimpinan model
tentang learning plus mentoring. Cukup. Oke, sangat jawabannya. Setuju tidak dengan jawabannya Kak Agna? Setuju, Kak. Oke, kita lanjut penilaian ya. Kak Agna benar berapa? Benar. Karena Bila Benar 3. Oke, terima kasih semuanya atas partisipasinya. Saya akhiri training pertemuan ketujuh ini ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.